Selamat datang di podcast Jalan Cerita. Kita akan ngebahas jalan cerita yang tidak terduga, bukan ngebahas drama Korea. Kenalin, gue Anthony. Gue sendiri seorang pegawai swasta yang kena PHK, terus sekarang gue jadi pengusaha nih. Halo, Yuk bang, nama gue Ferry. Nama gue Ferry. Kebetulan gue lahir di Indonesia, tapi sekarang sedang merintis usaha di negeri Belanda. asik. Ya, nih kita nih memulai sebuah podcast atau obrolan santai lah gitu. Kita pengen ngebahas tentang dunia usaha dari dua sudut pandang negara yang berbeda gitu. Ada yang tinggal di Belanda, di Indonesia nih gitu ya. Mungkin kita bisa saling bertukar pikiran gitu. Itu jadi rencananya seperti itu ya, Bang ya? Iya, Atau lu kira seperti itu. Hah? Atau lu I- ada rencana lain gak sih? Tujuan Enggak sih, podcast? sebenarnya cuma itu aja. Lagian juga supaya sharing cerita gitulah. Sharing cerita Kebetulan ya. kan juga sudah lama ya, gue pribadi meninggalkan Indonesia. Jadi Oh, udah berapa pengen tahun? juga sih dengar teman-teman dari Indonesia ceritanya seperti apa. Ya, supaya nggak terlalu jauh lah dari tanah air. Minimal Gue minimal lu masih ingat bahasa Indonesia kan? Sekalian Iya, gitu. betul, betul. Yang jelas, gue pertama kali keluar negeri itu 2008. Jadi sudah berapa? 14 tahun, hampir 15 tahun. Oke. Ya, terus Gue mulai gue dari Belanda, pindah ke Jerman, Singapura, terus sekarang di Belanda lagi. Kalau gue pribadi sih, puji Tuhan, ya diberikan kesempatan untuk kerja di multinational companies selama sekian belas tahun itu. Total dengan paspor hijau itu bisa traveling ke 52 negara tanpa masalah. Which is good. Oke, Which is oke. good. Ngomong-ngomong paspor hijau lu masih simpen gak sih? Atau jangan-jangan lu udah pindah ke negara nih? Belum, 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 Oh, belum. Masih 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 ya, masih ya. simpan. Masih Masih, masih. simpan, masih aktif, bahkan September ya, apa Oktober tahun lalu itu baru diperpanjang dan gue dapat yang 10 tahun. Oh gitu. Paspor 10 tahun. Jadi, Paspor tapi 10 ya tahun. itu apa namanya? Penerbitnya penerbitnya bukan lagi kantor imigrasi kota tertentu gitu ya kalau di Indonesia gitu ya. Misalnya kalau aku kan dari Bandung, jadi Ya, dulu paspor pertama ya eh, apa yang mengeluarkan paspor itu ya imigrasi Bandung gitu. Imigrasi Bandung. Oke. Atau cuman bilang Bandung gitu. Ya Ya, sekarang ya. adalah KBRI Den Haag. Itu aja bedanya, tapi warnanya tetap sama, desainnya tetap sama, terus yang masalah kemarin apa sempat tidak ada tanda tangan sama, Ya, 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 sama ya. aja, tidak nggak ada bedanya. Gue berganti. Yang ada Oke. chipnya Okay. sekarang gue. Ya kan Oh, udah agak kalau gue lebih belum canggih gue. ada. Oh belum ya, belum Kalau ya. gue belum ada. Jadi kalau misalnya gue mau ke Jepang, kan gue dengar kalau nggak salah kalau udah IKTP mau ke Jepang nggak perlu apply ya kalau nggak salah. Nggak tahu juga gue belum. Nah, Gue kalau gue nggak tahu. Gue lebih canggih aja perasaan gitu iya, doang. kalau karena dikeluarkan dari sini, kalau gue mau ke Jepang tetap harus apply. Asik. Terus itu satu, terus kalau pulang ke Indonesia nggak bisa lewat yang automatic gate karena Oh, nggak berchip. nggak ya, masih masih cap lah ya. Ya, ya. Masih Cak. Asik. Tapi oke kok, maksudnya justru kadang-kadang, apalagi kan aku udah berapa kali ganti paspor ya, dan ya seperti tadi gue bilang, berapa kali ke beberapa negara tuh ya seneng aja gitu kalau lagi diam gitu terus ngeliatin, Oh, oh iya ya. kemana aja ya, Lihat chefnya udah ini ya. ngapain aja ya, yo Iya, 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 benar juga ya. Wah, gitu. asik lah ya. Thank you nih. Jadi gue sebagai pengusaha muda lah, ya, pengusaha pemula ya. Gue pengen banget, seneng banget nih kita ngadain podcast ini gitu. Ya, gue berharap dari sini kita bisa interview pengusaha-pengusaha lain, baik dari pengusaha yang ada di luar Indonesia seperti diaspora. Gue berharap banget tuh gue bisa manfaatin lu supaya mengundang diaspora lain gitu kan. Itu yang gue Oh, harapin. bisa, bisa, Bisa ya, bisa lah bisa, ya. bisa banget, bisa banget. Ini Bahkan ini ini direkam bahkan nih. oh iya iya bisa, nggak, maksudnya tidak masalah. Kebetulan apa ya, KBRI Den Haag itu punya program yang cukup baik untuk mendorong eh, memang diaspora Indonesia, khususnya di Belanda yang juga pengen punya usaha di berbagai bidang, termasuk yang paling banyak mungkin di bidang food and beverages, F&B, juga ada di bidang ya apa digital seperti aku. Ya kita juga bisa connect dengan mereka gitu. Bahkan ada yang baru mulai, ada yang juga sudah lama,
bahkan sudah sekian puluh tahun di negeri Belanda, sudah sukses, masih pegang paspor hijau. Boy. Kita bisa aja ngubungin sama mereka, itu bisa banget. Gak usah takut lah kalau itu. Gue yakin banget nih podcast kita sukses ya. Amin, amin. Sukses bukan berarti kita dapat sponsor atau iklan ya. Tapi sukses itu gue yakin kita bisa mempertemukan someone dengan orang lain yang mungkin bisa saling ada kolaborasi bisnis dan lain-lain sih. Itu definisi sukses menurut gue sih. Ya gue nggak Ya tahu karena definisi sebenarnya sukses buat lo ya. Mungkin lu ada. enggak, tapi benar juga, benar banget Anthony bilang. Mungkin salah satu hal yang buat aku kerasa ya sekarang banget setelah masuk ke dunia usaha itu, dibandingkan dengan diaspora dari negara lain, kayaknya kita perlu lebih menguatkan diri gitu kalau dengan sesama pengusaha Indonesia. Ya, Jadi ya. kalau mahasiswa Indonesia, nggak usah tanya. Itu biasanya hubungan kekeluarganya itu sangat dekat, terutama kalau ada makan bersama gratis. Oh, itu langsung. Itu langsung cepat semuanya ngumpul gitu ya. Tapi kalau pengusaha atau profesional gitu ya, somehow tuh kayak gerak masing-masing. Oh, Sementara kalau kita lihat pengusaha dari Cina misalnya, atau dari Jepang, atau bahkan India sekalipun, itu tuh mereka apa ya, kekompakan itu sangat-sangat terasa. Bahkan ketika mereka mulai berbisnis, itu tuh nggak jauh-jauh dari mereka dulu sebelum keluar gitu loh. Apalagi kan istilahnya kita diaspora kan di sini ya bukan tanah air kita, kita harus semua berurusan dengan orang yang asing dari kita gitu ya. Justru kalau komunitas negara-negara itu mulai dari mereka dulu gitu loh. Sementara kalau kita kayaknya ya udah mulainya dulu sendiri semua masing-masing gitu. Makanya sebenarnya dengan yang tadi yang aku bilang KBRI Belanda itu, KBRI Den Haag punya program atau ya kerjasama gitu ya dengan beberapa pengusaha namanya Aspina, Asbina ya. Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda. Itu menurut aku baik banget karena bisa saling satu tukar informasi, tukar Ya. pengalaman, dan bahkan jadi network yang baik gitu loh. Dan bahkan itu dari sisi pengusaha ya. Nanti di sisi profesional misalnya, contoh ada namanya aku ingat IPA, jadi IPA, Indonesian Professional Association. Nah ini mereka-mereka yang sudah lulus kuliah, terus masuk dunia kerja, jadi kayak yang profesional Indonesian, itu biasanya ngumpulnya di IPA nih. Terus kalau ada yang lebih berumur atau lebih senior, Senior lah, ada senior lah. lebih senior Jangan-jangan lah, gue lebih senior. senior. Lebih senior itu misalnya ada namanya INP Indonesia, jadi Intellectual and Professional Indonesia. Itu isinya tuh ya mereka-mereka yang sudah bekerja lama dan banyak yang sudah jadi profesor juga gitu. Jadi Ya, dari sisi intelektualnya itu yang sudah mengajar, sudah jadi asisten profesor, bahkan sudah jadi profesor, dia mimpin departemen sendiri, itu mereka kumpulnya di INP Indonesia. Dan menurut aku network-network seperti itu tuh yang satu, aku pengen banget dengar cerita mereka bisa sampai asik. sekarang itu bagaimana. Dan yang kedua, ya siapa tahu mereka bisa mengilhami teman-teman kita Ya, yang ya. ada di Indonesia ataupun di negara lain gitu. Dan yang ketiga, vice versa gitu loh. Apapun cerita yang dari Indonesia yang ternyata bisa mengangkat kita yang di luar negeri, itu penting gitu loh. Karena buat aku sendiri, balik lagi tadi, aku kan selalu ngobrolnya sama teman-teman dari negara lain ya, dan mereka tuh kayak kadang-kadang suka iri gitu, bagaimana kedekatan mereka yang di sini dengan yang di tanah air mereka, dan vice versa, bagaimana mereka mendukung satu sama lain untuk satu sama lain sukses gitu, jadi nggak sukses sendiri-sendiri gitu. Itu kadang-kadang yang, kayaknya seru nih kalau kita juga yang punya background Indonesia juga melakukan hal yang sama. Ya siapa tahu kan Siapa lewat tahu. podcast ini terus kita ngobrol sama orang, eh, kesempatan untuk kerjasama itu ada, ataupun sekedar menginspirasi. Again, semakin banyak orang Indonesia yang fokusnya itu ke global kan, keren ya. Global. Ya, itu Itu asik. jadi nggak melulu soal bisnis bos.
Ya benar-benar agree. Gua tuh lagi kemarin kan lagi discuss dengan temen kan ngomongin global nih, ngomongin usaha gitu. Salah satunya sebenarnya batik ya. Batik itu tuh production cost-nya kan tinggi karena kan ya memang spesial kan gitu kan. Sementara kalau dijual di Indonesia ya susah dengan harga yang satu batik 5 juta, satu batik 10 juta itu ya susah segmen itu gitu. Makanya sebenarnya kalau kita bisa kayak menjembatani pengusaha Indonesia itu go global, ya contohnya batik itu pasti marginnya pasti akan jauh lebih tinggi. Berarti kan kesejahteraan di Indonesia pegawai mereka jauh lebih bisa diangkat kan, gitu. Ya benar. Contoh batik memang pas banget. Tapi sebenarnya contoh yang sama itu bisa berlaku untuk semua bidang. Oh, semua ya? Kenapa? Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena mungkin salah satu perbedaan pola pikir kali ya. Selama aku di Eropa, Em, bisnis di Eropa itu fokusnya adalah bagaimana saya membuat service, saya Oke. membuat added value. Jadi kalau di kita masih fokusnya adalah bagaimana saya bisa membuat batik, atau membuat kerupuk mentah, Hmm, atau hmm, hmm, hmm. misalnya membuat apa ya, eh, I don't know, contohnya rendang beku yang bisa dikirim ke luar Indonesia gitu. Rendang frozen. Ya frozen rendang gitu ya. Itu tuh masih somehow tuh masih masih nggak jauh-jauh dari ya semi bahan baku lah, atau produknya pun belum produk jadi banget yang bisa punya nilai lebih gitu. Jadi kalau kita produksi di Indonesia bisa fokusnya di batik. Ya, Kalau kita bikin kain batik, harganya misalnya 1 juta, mungkin kita cuma bisa jual 1,5 juta. ya, ya, Oke, anggap misalnya kita ekspor kain batik ini ke luar negeri, terus karena exchange rate, biaya logistik dan teman-temannya kita jual 5 juta misalnya. ya, Tapi kan berarti mentoknya itu angkanya ada di 5 juta. ya, Tapi kalau si kain batik ini kemudian kita masukkan ke bentuk baju atau bentuk jaket yang kalau dijual mungkin di Indonesia harganya menjadi let's say 10 juta dan di luar negeri menjadi 50 juta rupiah. Kan perbedaannya jauh ya ya, ya, antara ya. bikin kain dan membuat menjadi sesuatu yang Oh, orang bisa pakai. Nah, itu menurut aku yang kayaknya kita perlu gali lebih banyak gitu loh. Kita itu masih lebih banyak fokusnya di supplying bahan baku raw atau raw bahan mentah. material ya. Maksudnya Iya, itu oh benar. iya iya raw material jangan. Nggak salah sih, nggak salah sih. Maksudnya dalam artian kayak misalnya ada Indonesian Trade Expo, dan kalau nggak salah nanti bulan Oktober ada nih di Jakarta. Nggak salah bahwa kita bilang bahwa oh saya bisa nih, saya bisa bikin kainnya, saya bisa bikin bahan bakunya, nggak salah. Tapi mungkin alangkah baiknya kalau kita bisa push juga bahwa ya saya bisa bikin kainnya, tapi kami juga punya desainer baju yang oke nih, bisa kami jual bajunya gitu. Atau misalnya kalau perangkat apa komponen mesin gitu ya, kan kita juga di Indonesia cukup banyak ya, Ya ya ya. small manufacturing company yang bikin komponen-komponen kecil gitu untuk Ya. mesin atau elektronik gitu, ya dijadikan satu satu perangkat yang benar-benar bisa dipakai langsung orang, kan mungkin itu harganya akan lebih lebih tinggi ketimbang ketimbang saya bikin rangkaian elektroniknya doang. Saya Ya 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 ya. bikin motherboardnya doang gitu. Jadi kasarnya kalau di dunia IT ya, kebetulan saya di dunia IT, barang yang dibentuk menjadi laptop akan lebih berharga ketimbang kita jual motherboardnya doang gitu. Ya ya. Jadi fokusnya ke apa nih value-nya apa gitu kan. Kalau memang bisa Hmm. bener sih memang kalau gue pikir memang penting banget tuh. Kadang kalau ngomongin tren ya, kalau ngomongin tren dan apa mode fashion mode itu kan sebenarnya anak-anak muda yang lebih ini kan. Ya, kalau ada kolaborasi nih, balik lagi ke cerita kolaborasi tadi kan. Mm-mm. Kalau ada kolaborasi anak muda yang bisa ngedesain dengan orang-orang yang memang manufaktur atau produksi batik, ya pasti akan jadi sebuah barang yang ya keren kan, gitu kan maksud lu kan? Iya benar. Maksud gue karena gini loh. eh
ini contoh aja, tapi kalau salah tolong diperbaiki, dan kalau teman-teman yang dengerin Nanti kita podcast ini cut. juga Nanti bilang depan. ini kok enggak, jadi gini, jadi berapa kali aku tuh, misalnya contoh waktu aku lihat di Twitter, di Facebook atau Instagram gitu, teman-teman di Indonesia tuh misalnya gini, contohnya adalah, oh kita mengadakan training bagaimana digital marketing Ya, atau menggunakan sosial media untuk jualan. Bagus, nggak salah. ya, Target market dari training ini adalah mereka-mereka yang ya pengusaha lah, untuk membuat jadi pengusaha UMKM yang membuat pakaian atau barang kerajinan kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga. Jadi disasarlah mereka. ya. Tidak salah, gerakan yang bagus. Kita juga, maksudnya semua pengusaha perlu mandiri. Tapi kan pada akhirnya jiwa mereka bukan di situ. Oh iya, Jiwa iya, iya. jiwa mereka itu membuat barangnya, jiwa mereka itu membuat the best produce yang bisa orang pakai. Tapi coba bayangkan kalau misalnya memang kita punya anak muda yang jago banget di sosial media, uh, jago banget untuk apa ya, mempromosikan sesuatu dengan gayanya yang fresh, dan teman ya, apa sih istilahnya sekarang, influencer ya. Influencer ya, Tapi Mas. maksudnya bukan kita ngomongin artis atau influencer besar, tapi maksudnya at least memang anak muda yang sangat-sangat fasih dengan dunia digital marketing ini, ya udah mereka aja gitu yang di depan, yang tadinya kita latih untuk digital marketing ini ya fokus bikin barangnya. Nah, dari orang inilah yang jadi influencer ini, yang oh ternyata tren di dunia anak muda sekarang, kalau kita ngarahin Southeast Asia atau South Asia atau Amerika atau Eropa tuh seperti ini. Bisa nggak Bapak Ibu bikin barangnya seperti ini, seperti ini? Oke, siap gitu. Jadi mereka tetap fokusnya memproduksi apa yang mereka memang sudah handal di bidangnya gitu kan. Dan mereka punya influencer ini yang tahu apa sih tren saat ini, Ya, apa tren sih yang ya. disuka saat ini, supaya apapun yang mereka buat, semakin banyak yang melirik, semakin banyak yang pakai gitu. Ya, 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 ya. Jadi menurut aku kayaknya dalam bisnis itu, dan sebenarnya dalam 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 karir atau bekerja atau bahkan belajar, kayaknya nggak bisa deh kita mikirin semua itu harus dipikirin sendiri. Intinya itu, kita kita tuh condong, gue bisa melakukannya sendiri. Bener, sama aja kayak ini gue ceritanya ya, cerita balik. Boleh. Gue udah beli mic, gue udah latihan Hmm. bikin podcast dan lain-lain, nggak jadi Hmm. tuh udah hampir setahun. Udah kejangnya udah 2 tahun deh. Gue udah beli kamera dan lain-lain, gue mau bikin ini. Ya gue Hmm. butuh someone kan yang kadang tuh harus men-trigger atau encourage kita untuk memulai gitu. Ya kan, kok Ya menurut gue betul. ya kan, gitu kan maksudmu kan, gitu. Ya betul. Makanya balik lagi tadi, nggak salah training-training seperti itu. Tapi mungkin kayaknya loh ya, makanya Kayaknya, kayaknya. kalau gua salah tolong dikoreksi. Eh, Alangkah baiknya ya udah, mereka yang memang jago untuk memproduksi Ya, barang ya fokus di situ, tapi dia dapat insight yang bagus, apa sih tren saat ini, kemudian channel distribusinya lebih baik karena dia lewat influencer atau misalnya apa ya, distributor yang memang pas gitu ya ke target market tertentu, dan mereka collaborate gitu loh. Ini kan ya. kesannya kayak, oke, saya jual kerupuk misalnya ya, saya jual kerupuk mentah gitu, atau saya bikin jual kerupuk mentah. Nanti ini pengusaha juga yang mikirin nih. Nanti kalau saya mau apa namanya, ekspor ini ke Singapura, gimana ya caranya? Oh, saya mungkin harus bikin perusahaan ekspor sendiri. Kemudian nanti saya harus ngurusin pajaknya sendiri. Saya semua dipikirin sendiri sama dia. Ya, 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 ya. Jadi Gitu. complicated. Jadi lupa deh yang ngomongin quality production tadi ya, gitu. Gara-gara dia Nah, udah ngomongin ke ekspor, pelajarin dan lain-lain tadi ya. betul, Ya, ya, ya. Agree, betul. agree. Thank you, thank you, thank you. Gue pikir sebenarnya ya, kemarin gue juga ngomong dengan salah satu temen yang cukup aktif di TikTok, mungkin bisa dibilang influencer juga mungkin ya, gitu. Hmm. Cuman memang problem dari influencer itu hari ini, mereka itu terjebak monetization-nya itu cuma dapat endorse. Oke. Ya,
gitu. Endorse tuh ya cuman ngomong promosikan suatu barang, mereka dibayar, satu video katakanlah mungkin 5 juta, that's it, gitu. Padahal Mhm. kan banyak kan, tadi kan lu bilang tadi kan monetization-nya bisa aja dia ngomongin batik, dia jadi brand ambassador di batik tradisional itu, akhirnya dia kan bisa terus monetization kayak gitu kan. Betul, betul. Iya kan? Banyak cara monetization gitu kan. Nggak cuman endorse terus sekali doang dapet gitu. Iya, karena ya itu tadi, kalau kita fokusnya, ini loh cara bikin duit, ini loh barangnya, memang akan selalu terbatas dengan dibandingkan kalau kita bilang, ini loh servis-servis yang memungkinkan. Jadi Hmm. kesannya itu bisa banyak gitu loh. Saya kayak nggak usah jauh-jauh, kayak bisnis Memang bisnis udah kita lah. emang udah beda ya. Lu udah tinggal di Belanda tuh cara Oh, berpikirnya tuh udah berapa tuh? Mungkin 10 langkah gitu kan. enggak juga. Itu kan juga kita kita belajar ya dari orang lain. Kita juga selama berkarir di beberapa negara, kita juga belajar bahwa sebenarnya ya kebetulan balik lagi, aku kan kerja di perusahaan multinasional. Ya, despite apapun yang orang bisa baca sejarahnya tentang perusahaan A, tentang perusahaan B, tentang perusahaan C, ketika kita di dalam kan kita bisa tahu ya lebih 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 detail Ya. gitu loh. What takes them. Dan salah satu yang paling selalu sama patternnya itu adalah ya memang bisnis mereka jadi gede itu karena melakukannya bersama-sama. Baik itu bersama-sama dengan partner mereka ataupun bersama-sama dengan apa ya istilahnya vertical group gitu. Kan ada horizontal group, ada vertical Ya, ya. group, tapi nggak bisa semua dilakukan sendiri, itu nggak bisa. Makanya itu yang juga membedakan pola kerja di sini kali ya. Um, Contoh misal, by by design or by a structure of a Hmm, company, hmm. company saya company kecil, tapi saya punya tim accounting sendiri, financial analyst sendiri, HR dan payroll sendiri, dan ada tim desain sendiri dan teman-temannya. Ya, tapi semuanya itu bukan perusahaan saya, yang network saya. Jadi kesuksesan seseorang di sini itu dinilai dari memang yaitu service yang kamu deliver ke orang itu apa. Komponennya dia nggak peduli. Jadi sampai kapanpun akan ada nih, contoh di Eropa lah ya, kita Hmm. nggak cuma ngomong di Belanda, itu sampai nanti berakhir itu perusahaan, itu jumlah pegawai nggak lebih dari 5 atau nggak lebih dari 10. Dan mereka fine-fine aja. Tapi every year mereka selalu Bisa profitable. bisa gitu ya? Bisa, Gue bisa. barusan bikin organization chart buat company gue. Gue hitung-hitung minimum 12 orang. Gue mikir gimana nih, gue bilang nih ini baru servisnya baru cuma 2 doang, gue bilang kan gimana gue nambah servis lain, kayaknya gue harus banyak belajar nih cara bikin company Iya. yang gede. Karena gue sebagai pengusaha sekarang kan mikirin fixed cost kan gitu, ini Betul. salary 12 orang misalnya kali 10 aja udah 120 nih, gue bilang nih ternyata ternyata tidak semudah itu cerita pengusaha menjadi pengusaha itu ya, Oh, karena enggak, gue enggak, enggak. kayaknya Jauh. Enggak, maksudnya even gua pun yang istilahnya istilahnya sudah sekian belas tahun dulu bekerja dengan perusahaan multinasional, sudah banyak belajar. Ketika masuk tetap aja sih kaget-kaget mah. bapak belur ya. Ada juga, cuman mungkin yang membedakan adalah karena sudah dilatih sebelumnya, Oh, iya 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 iya. bagaimana handling, bahkan mungkin perbedaannya ada kali ya. Aku balik lagi, aku nggak pernah jadi team lead atau manager di perusahaan Indonesia misalnya. Tapi waktu aku jadi team lead di perusahaan multinasional, ya hal pertama yang ditanya kan, ya berapa budget mau tahun ini? Ya, which is sama kan? Sama aja seperti Iya kita iya. pengusaha kan. Oke, Iya budget ini iya. akan kita pakai apa aja? Kenapa kita harus melakukan ini? Prioritasnya apa? Bahkan malah sama dia dibalik. Misalnya aku manajer waktu itu, slash direktur. Saya butuh nggak supervisor di bawah? Atau sebenarnya saya bisa langsung handling senior team membernya? Kalau memang tidak perlu ada supervisor di tengah, kenapa harus? Jadi
pola pikirnya agak dirubah gitu loh. Kalau memang kamu butuh silakan, kalau nggak butuh kenapa harus? Jadi Hanya karena kamu punya title manager bukan berarti kamu harus punya supervisor. Itu kan beda ya. Dan dari situ juga ya kelihatan gitu. Makanya sekarang ya nggak perlu ya, udah jadi cut jadi aja. bisa jadi sebenarnya, apa namanya, cara kita bekerja ataupun ya, apa ya, mindset kita sebagai karyawan itu sangat-sangat bisa sekali melatih kita untuk mempersiapkan diri menjadi pengusaha dong. Oh bisa banget, bisa banget. Bahkan menurut saya, ini gue bingung nih, gue harus pakai gua, saya atau aku ya? Ya aturlah namanya kita episode pertama gitu kan. Oh ya enggak. Ya Maksudnya kan? supaya Ya ini aja, gue supaya bisa sih, menurut gue sih nyantainya enak. gue sih cukup ini ya, gue meskipun orang Sumatera ya, ini gue coba membiasakan pakai gue, lu dan lain-lain ya, gue coba aja. Tapi Oke, kayaknya jauh lebih lebih apa namanya, santai kayaknya gitu. oke, Karena gue oke, pernah pakai no aku, problem. aku pernah pakai aku di Hmm, Bandung, di hmm, Bandung atau di Jakarta gitu, pakai aku kamu gitu. hmm. Mereka pikir gue eh, Sangat sangat jago bahasa Indonesianya. bukan, bukan Oh, bukan, bukan, LGBT, bukan, bukan. LGBT. Oh, oh, oke, 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 Karena oke. gue manggil cowok gitu, ini bagian yang Oke. terdekat lah gitu kan. Saya di di kamu mau kemana gitu. Kamu dan aku gitu tuh panggilan panggilan sayang gitu. Oh, oke. Nah, itu gue Gitu. nggak tahu deh tuh. Nah itu Mungkin gue beda, juga beda, makanya beda, akhirnya gue coba apa beda namanya, generasi, ya gitu kan. beda Ya generasi. gitulah. Nggak, maksudnya tadi kalau balik lagi pertanyaan, benar nggak sih pengalaman kita sebagai karyawan bisa bantu kita jadi pengusaha? Betul, benar Tuh. banget. Bahkan menurut gua, jadi ada satu momen di tahun pertama gua punya bisnis gue, itu langsung gua mikirnya, aduh, kenapa gua nggak dari dulu aja ya? Maksudnya nyemplung ke dunia ini, dunia entrepreneurship. Tapi di tahun kedua, mikirnya malah berubah. Ternyata kalau gua duluan, ini gua udah sikat nih, dan udah pasti gagal nih udah. Hmm. Jadi gue selamat dari apa ya istilahnya kesalahan fatal yang bisa berakibat buruk untuk financial itu ya gara-gara pernah bekerja, dan waktu bekerja itu bagian ini nih hati-hati nih, ini jangan diterabas nih gitu. Hmm. Jadi Itu ada itu pentingnya pasti juga. ngomongin legal ya. Yo, Ya. yo, yo Gue banget. karena gue pernah pelayanan di penjara. Gue pernah ada Oke. pelayanan di penjara, gue banyak ketemu di sana pengusaha, direktur, Hmm, hmm, orang-orang itu yang menerabas yang namanya hukum. ya, Masuk ke mereka. nggak jauh-jauh, nggak jauh-jauh. Nah makanya kalau di luar sana ada yang dibilang kayak, wah, apa ya, the best career itu ya jadi pengusaha atau semua orang harus jadi pengusaha. Hey, kalau semua orang jadi pengusaha, siapa yang kerja? Satu, itu satu ya. Yang kedua, at least yang gue pelajarin sekarang adalah ternyata tidak semua orang akan berbakat jadi pengusaha. Sepertinya Preference grid-nya itu tuh beda loh. Beda loh. Sekarang misalnya gini ya, kalau pegawai misalnya atau karyawan, gue nggak suka sama bos yang ini, gue pindah. Padahal baru kerja bisa 3 bulan. Ya udah sah-sah aja selama ada yang menerima berikutnya, kemampuannya memang oke banget, portfolionya top notch banget, ya silakan Anda pindah. Dan itu sesuatu yang umum buat mereka gitu. ya. Kalau pengusaha baru 3 bulan, aduh kok gue tidak kelihatan profitnya ya. Loh, hey, kok baru 3 bulan udah ngomongin profit? Harus tunggu dulu berapa, setahun? Oh enggak, kadang-kadang 3 tahun, 5 tahun gitu. Apakah lu tahan sampai 3 tahun, 5 tahun itu? Nggak semua orang bos akan tahan. Jadi menurut gue tidak ada salahnya dan sangat-sangat wajar kalau pada akhirnya semua itu akan jadi piramid gitu. Hanya ada beberapa orang yang akan berada di piramid yang di atas jadi pengusahanya, dan yang di bawah sebagai, buat aku istilahnya bukan pegawai lah, tapi karena supporting function, supporting the mission dari si yang Ya, ya, ya. top di piramid itu. Dan kalau keduanya berjalan baik, semua oke kok gitu loh. Jadi nggak perlu tuh kayak misalnya, hey, ikutin passion kamu
kalau kamu mengikuti passion kamu dan bisa jadi duit dari pengusaha, kamu akan sukses. Ya. Jadi podcast kita ini tidak ada rencana untuk memotivasi orang jadi pengusaha, enggak lah ya? Nggak. Bahkan kalau misalnya ada episode, misalnya ya, kalaupun ada episode terus kita misalnya mengundang seseorang yang berkarir dan mau terus jadi karyawan, ya kenapa enggak? Mungkin gue bisa share, selama waktu gue jadi karyawan, ini loh yang gue lakukan supaya gue misalnya dapat promosi, Ya. gue dapat kesempatan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Karena ingat, di dalam karir pun itu hanya akan sampai level tertentu. Apa yang kamu mampu lakukan, apa yang kamu tahu secara konten, itu bisa mempromosikan kamu tuh ada batasnya. Lebih dari itu, ada trik-trik yang lain. yang istilahnya yang kamu pelajari di MBA, S2, S1 itu tidak masuk hitungannya. Tidak semua hal itu Gitu. ada di buku dan di bangku sekolah ya. Betul. Jadi kalau memang kita nanti ada satu episode terus kita mau ngomongin masalah career progression, why not gitu loh? Karena balik lagi, gue itu sampai hari ini itu kadang-kadang suka gatel kali ya, mungkin bahasanya. Kok banyak teman-teman kita dari India itu kalau pindah dari India ke luar negeri itu kayak bedol desa gitu, banyak banget gitu. Dan akhirnya merajai perusahaan itu. Yang tadinya tiba-tiba, perusahaan Eropa jadi kayak perusahaan India aja gitu. Terus kita yang di Indonesia kenapa enggak? Jadi Iya. kadang-kadang gatalnya tuh di situ gitu. Maksudnya adalah momen-momen tertentu yang, yes, saya kerja untuk perusahaan Eropa misalnya. Kemudian gue melihat bahwa oke, kita lihat banyak yang orang Eropa, terus beberapa orang non Eropa, terus lama-lama non Eropanya makin banyak, which is okay, good gitu ya. But then at the same time, loh, kok malah India semua? Orang Oke. Indonesia aja mana? Oke. Gitu. Jadi Jadi kenapa enggak? jadi tujuan podcast kita ini kita nggak ada rencana untuk memotivasi orang jadi pengusaha, tapi go global. Go global, agree nggak? Oh, agree banget, agree Agree banget. kan maksud gua kan? Apapun bentuknya ya. Go Ya apapun global itu kan bentuknya kan. apapun bentuknya ya. Ya Iya. mau jadi profesional kayak, mau jadi pengusaha kayak dan lain-lain. Yang penting misi kita adalah podcast ini adalah ayo go global gitu kan. Oh, yes, 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 Ya. yes. Yes. Oke, udah kita Yes. sama. Kalau kita nggak sama ya mungkin kita cukup ini doang nih. Bisa kita. Ya kan sevisi nggak nih kan gitu doang Iya, kan. Kan? benar. Kalau itu sih gue agree lah gitu. Gue agree lah gitu karena ya gue sendiri baru ini tahun kedua gue usaha. Oke. Pas gue nanganin klien dari luar, klien pertama gue luar itu Australia. Ya gue ngerasa bahwa lebih gede lah gitu, simple gitu lah. Jadi gue bisa ngasih tim gue lebih tinggi gitu. Jadi ya gue agree kita harus encourage atau ngajak teman-teman lain untuk go global lah lewat dari podcast ini. Gitu aja Sip. sih. Sip. Udah, gue pikir udah cukup nih, udah 33 menit. Oke. Ya, moga aja ada episode selanjutnya. Oh, pasti dong, masa nggak ada episode berikutnya? Ya kan banyak orang kan Cuman yang nanti tinggal pertanyaannya gini, kita episode berikutnya nih mau kita berdua lagi atau kita mulai ajak orang lain ngobrol? Which is sebenarnya lebih seru yang kedua, menurut gue. iya ya kita coba aja sih, coba aja. Cuman poinnya sih ini ya udah kita tutup dulu. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Gua Anthony, ini Dan partner gue gua Ferry, ya Perry ini di Belanda. Jam berapa sih lu, Bang? jam 5:30 sore. Oh, asik jam 5. Gua 9:30 di Indonesia. Ya, gua tutup dengan musik, men, biar kelihatan kayak di radio nih. Gua nyalain nih. Yo, thank you. Stop.